Ya, pemirsa, seorang balita perempuan berusia 4 tahun yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah kamar kos di Jalan Bangkikang, Lakar Santri. Telah bergabung pemirsa untuk membahasnya di berita satu siang kali ini sudah ada Kasat Res PPA dan juga TPPO Polrestabes Surabaya, Kompol Melati Sari. Selamat siang, Ibu Melati Sari. Selamat siang, Mbak. Suara saya Baik, kedengar, Mbak? baik, sudah terdengar dengan jelas. Ada Adisa Oke. dan juga Nisrina di studio. Ibu Melati Sari, bisa disampaikan mungkin yang pertama untuk mengkonfirmasi terkait dengan kronologi dari kejadian ini secara lengkapnya seperti apa? Jadi bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap anak yang dilakukan diduga oleh eh, paman dan bibinya di sebuah rumah kos di Laka Santri. Betul itu, Mbak. Karena anak ini dititipkan oleh ayah kandungnya kepada bibinya untuk diasuh karena ayah kandung ini bekerja di Gresik. Pada saat itu terungkapnya ini dimulai dari kecurigaan dari tetangga mendengar suara tangisan dari bayi korban. Kemudian dibantu oleh ketua RT dan pemilik kos-kosan untuk memeriksa keadaan korban dengan cara dia didobrak gitu, diambil korban dan ternyata terhadap korban memang keadaannya seperti yang ada disampaikan di gambar tadi, memang ada luka-luka dan lebam. Terhadap korban pun sudah kita lakukan FAIR atau di Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil memang ditemukan luka-luka dan lebam di badannya. Demikian, Mbak. Oke, tadi berdasarkan informasi bahwasannya peristiwa ini terjadi selama 2 bulan terakhir sebelum akhirnya korban ditemukan pada Senin 9 Februari lalu. Apa kemudian yang menjadi motif pelaku tega menganiaya korban hingga 2 bulan lamanya, di mana dari informasi bahwa pelaku berdalih menganiaya korban karena dianggap nakal. Lantas bagaimana nih Ibu terkait dengan hal ini? Memang pengakuan dari pelaku ini anak ini nakal gitu, tapi ya umur 4 tahun nakalnya bisa terukur lah sebetulnya. Jadi karena anak ini kan sering ditinggal oleh pelaku, dia dipinjami handphone seperti itu. Jadi dia lama-lama lihat handphone. Jadi kata-katanya pun mengikuti yang di handphone. Itu menurut pelaku itu berkata-kata kasar atau tidak baik. Sehingga menurut pelaku ini nakal gitu, kegiatan nakal seperti itu sehingga sulit diatur seperti itu. Jadi memicu emosi dari pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak ini. Oke, dipicu dari emosi begitu ya, memang tadi ada sampaikan juga bahwa kenakalannya dari seorang balita ini pasti sangat terukur, tapi tingkat kekerasan yang kemudian dialami oleh korban berdasarkan hasil visum ataupun juga pemeriksaan awal dari pihak kepolisian, ini seberapa dalam dari luka-luka yang sudah diterima oleh korban dan pada bagian mana saja yang terdapat luka-luka fisik? Baik, kami jelaskan bahwa telah dilakukan visum terhadap korban di Rumah Sakit Bayangkara. Ditemukan luka memar di kepala, wajah, punggung, kemudian luka-luka lecet juga pada wajah, leher, perut, punggung, dan ada beberapa luka robek di dagu. Seperti itu, Mbak, hasil visumnya. Baik, lantas sejauh ini dari hasil pemeriksaan pasal apa yang akan dikenakan kepada paman dan juga bibi korban serta ancaman hukumannya Bu Melati? Kalau pasal yang kami terapkan sementara pasal kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan juga perlindungan anak. Baik, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun Bu Melati, tapi terakhir mungkin ini terkait dengan langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu untuk kemudian melindungi dan juga memulihkan dari kondisi korban, pendampingannya seperti apa? Apakah juga dari korban karena kita ketahui bahwa sebelumnya tinggal bersama dengan paman dan juga bibinya ini, apakah kemudian akan dikembalikan kepada orang tuanya atau seperti apa Bu Melati? Terhadap orang tua korban sudah kita mintai keterangan terutama ayahnya, kemudian juga keluarga lainnya dan disepakati bahwa terhadap anak ini diasuh oleh neneknya di Surabaya juga tempat tinggalnya. Namun demikian tetap di bawah pengawasan dari kami kepolisian dan juga dari DP3AK Kota Surabaya, juga Dinsos. Jadi seperti hari ini pun dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinsos dan DP3AK di Rumah Sakit Suwandi hari ini terhadap korban ini. Bagaimana Baik. kesehatannya? Ya, kita harapkan dengan adanya kasus ini
tidak kembali terjadi kepada korban, mengingat korban juga kembali dititipkan kepada nenek. Jadi kita harapkan juga selain ada pemulihan secara fisik, pemulihan kesehatan dari korban, tapi juga ada pemulihan dari segi psikologis anak tersebut untuk menghilangkan trauma dan juga memperbaiki pola perilaku yang tadi sebelumnya disampaikan oleh pelaku bahwasannya korban bertindak nakal begitu karena terlalu banyak mengkonsumsi handphone atau video-video dari handphone. Terima kasih Kasat PPA dan TPPO Polrestabes Surabaya Kompol Melati Sari atas informasinya dan salam sehat, selamat kembali beraktivitas.